Halo anak-anak sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Devi. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa masing-masing ya nak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata pantun? Iya, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pantun. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, jadi muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan mampu menggali isi serta amanat pantun dengan tepat. Lalu kalian juga diharapkan dapat membacakan pantun dengan tepat. Pantun adalah salah satu bentuk puisi Melayu yang sudah mengakar lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Zaman dahulu, pantun sering digunakan sebagai media penyampaian pesan dalam kegiatan-kegiatan adat, misalnya pernikahan, upacara adat, hingga permainan tradisional anak-anak. Nah, contoh konkretnya yaitu pernikahan adat Betawi. Sebelum pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita, ia biasanya akan saling adu palang pintu. Palang pintu itu sama-sama membacakan pantun. Seperti itu. Nah, pantun ini selalu bersajak ABAB atau AAAA. Pantun terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sampiran dan isi. Sampiran ini adalah kalimat yang berada di baris pertama dan kedua pantun, oke? Baris pertama dan kedua pantun. Sampiran tidak memiliki hubungan dengan dua baris terakhir, hanya saja bersifat menghantarkan rima atau sajak. Nah, selanjutnya adalah isi. Isi pantun ini adalah kalimat yang berada di dua baris terakhir. Jadi berada di baris 3 dan 4 ya. Adapun isi pantun berisi makna, tujuan, serta pesan yang ingin disampaikan dari pantun tersebut. Kita masuk ke contoh pantun. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Nah, dari pantun ini kita dapat melihat sampiran dan isi. Untuk sampiran itu berada di baris pertama dan kedua, yaitu sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Nah, lalu untuk isi itu berada di baris ketiga dan keempat, yaitu hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di pantun ini memiliki sebuah amanat. Amanatnya yaitu kita harus hidup rukun. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pantun. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya pantun yang digunakan sebagai lelucon. Contohnya, pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu. Sedang menangis, nenek tertawa melihat kakek bermain gundu. Yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat. Contohnya, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Selanjutnya yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini biasanya digunakan dalam permainan tradisional anak-anak. Jadi mereka saling bertanya jawab menggunakan pantun. Contohnya, burung nuri, burung dara, taman pesisir, taman kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, ini pantun pertama. Biasanya pantun teka-teki ini ada dua pantun. Pantun pertama dan pantun balasannya. Selanjutnya yaitu pantun agama. Pantun agama ini biasanya memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan norma agama. Contohnya, kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya,
Walaupun ilmu tinggi tegak, tidak sembahyang, apa gunanya? Selanjutnya ada pantun kiasan. Pantun kiasan ini biasanya pantun yang memiliki makna-makna tertentu. Contohnya, pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi boleh dibawa mati. Seperti itu. Kita lanjut ke pantun berbalas. Nah, dahulu pantun tidak hanya dikenal sebagai karya sastra. Pantun juga digunakan sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan sesama. Hal yang perlu diperhatikan saat membalas pantun adalah jika pantun pertama yang dibaca merupakan pertanyaan, maka pantun kedua adalah jawabannya. Jadi, pantun berbalas ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi atau bertanya jawab seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh pantun berbalas. Contoh pantun berbalas yang pertama. Kerlap-kerlip bintang menghiasi malam, sinar bulan menerangi bumi. Jika manusia tidak menjaga alam, manusia juga yang akan merugi. Nah, untuk balasannya yaitu berjalan-jalan ke taman bunga, mawar melati harum baunya. Lingkungan alam harus kita jaga agar selamat semuanya. Nah, ini adalah contoh pantun yang kita gunakan untuk berkomunikasi seperti biasa. Balasan-balasan seperti biasa ya. Nah, selanjutnya ibu memiliki contoh lagi. Kalau puan cerana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan pijak laksana, binatang apa tanduk di kaki? Nah, untuk jawabannya yaitu kaki sakit terkena duri, duri beracun, perih rasanya. Berkokok di pagi hari, ayam jantan itu namanya. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi pantun. Kita bacakan terlebih dahulu ya pantunnya. Masih kecil minta gendong, sudah besar pandai berjalan. Jadi anak jangan sombong, anak sombong dibenci teman. Untuk pantun ini, yang pertama identifikasinya adalah bersajak AB-AB. Kita lihat kembali ke pantunnya. Apakah benar pantun ini bersajak AB-AB? Di kalimat di baris pertama, kalimatnya yaitu masih kecil minta digendong. Kita lihat kita lihat suku kata dari kata terakhir yaitu ong, dong atau ong ya, kita ambil ongnya. Selanjutnya untuk baris kedua, sudah besar pandai berjalan. Kita ambil annya ya, ujungnya ya, an. Berarti ong dan an untuk sampiran. Untuk isinya kita lihat, jadi anak jangan sombong. Sombong berarti ong ya, ujungnya ong. Anak sombong dibenci teman, sama an. Berarti untuk sampiran sajaknya adalah ong dan an, serta untuk isi sajaknya juga ong dan an. Jadi benar ya, bersajak AB-AB. Oke. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Bunyi isinya yaitu masih kecil minta digendong, sudah besar pandai berjalan. Betul ya? Selanjutnya, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Bunyi isi tersebut yaitu jadi anak jangan sombong, anak sombong dibenci Tuhan. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Bunyinya yaitu jadi anak jangan sombong, anak sombong dibenci teman. Yang ketiga, pantun tersebut merupakan pantun nasihat yang bermakna mengingatkan bahwa kita tidak boleh sombong supaya kita tidak dijauhi teman. Benar ya? Oke, kita sudah masuk ke slide terakhir. Untuk tugas kalian dapat mengerjakan LKS di halaman 54. Soalnya, buat sebuah pantun yang berisi ucapan selamat kepada seseorang. Bacakanlah dan direkam menggunakan video ya. Jika ada dari kalian yang kurang memahami materi dari yang ibu jelaskan, boleh silahkan menghubungi ibu lagi. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan dapat kalian pahami ya di rumah. Sampai jumpa.